menyangkut apa? Menyangkut bisnis. Seringkali kan di dalam pekerjaan kita sudah bekerja, hasilnya ada yang minta kayak harganya sekian, tapi mintalah dinaikkan harganya sekian dengan alasan bahwa kita tidak dikasih ongkos taksi, makanya ditambahkanlah di dalam kita itu dengan harga sekian. Contohnya harganya 100.000, kemudian dimintalah tambah jadi 50.000, jadi 150.000. Apakah itu kita membantu hal dalam berbohong, begitu orang dalam berbohong? Iya. Nah, begini, Budila, pertama yang kita balik lagi ke identitas dulu ya. Ingat, kekristenan itu bukan soal boleh nggak boleh, ya itu dulu. Itu harus kuat dulu di dalam hati kita, pikiran kita, bahwa kekristenan ini bukan soal boleh nggak boleh, jangan ini, jangan itu, bukan itu. Kekristenan itu bicara tentang kebenaran bahwa kamu itu orang benar, orang kudus, anak Allah. Nah, jadi sudah bukan lagi boleh nggak boleh, tapi gini pertanyaannya, kamu mau apa enggak? Kalau kamu anak Tuhan, ditawarin kayak gini, kira-kira kamu masih mau nggak? Bisa jadi ada satu anak Tuhan, dia kelihatan duniawi banget. Karena itu tadi, ditambahin lah, nggak cuma bensinnya, Budila, snacknya, parkirnya, pokoknya apa kayak dihitung semua detail sama dia. Udah kayak orang dunia yang penuh kekhawatiran, ketakutan. Tapi dia anak Tuhan nggak? Anak Tuhan, jangan bilang dia nggak anak Tuhan. Dia anak Tuhan, tapi ini Roma 12 ayat 2. Nah, itu masuk. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi, nah ini menarik. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Jadi ternyata bukan boleh nggak boleh. Semakin kamu mengalami metanoia, pertobatan, kamu anak Tuhan, kamu sekudus Yesus, kita nggak usah kasih list aturan berbohong yang baik dan benar. Itu panjang, tutorialnya panjang banget itu kalau mau dibuat. Tapi bagian kita, Pak Gem, Bu Gem, tolong sadarkan terus jemaat GKK Sion, hey, kamu anak Allah, kamu orang benar, kamu anak Yesus, kamu warga surga, jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu bisa membedakan mana yang baik, yang baik, yang mulia, dan yang sempurna. Tapi salah pun keputusan dia, tetap Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Makanya dibilang pilih yang baik, yang mulia dan sempurna. Mana ada dibilang supaya kamu pilih yang jangan sampai kamu ke neraka, nggak bisa lagi. Kalau kamu sudah anak Tuhan, semua baik. Makanya pilihannya apa paling jelek? Baik. Supaya kamu pilih yang baik, yang mulia, dan yang sempurna. Kalau sempurna itu pasti dia sudah pengenalannya, pembaruan akal budinya pasti udah makin banyak perubahan itu. Nah, semakin kamu mengalami Kristus, Christ is enough, Christ is my life, aku hidup karena Kristus, bagiku hidup adalah Kristus, mati ada keuntungan. Aduh. Nah, cuma karena ada kedagingan, pola pikir lama, oh nanti aku nggak cukup dong, wah nanti aku yang keluar uang parkir dong, wah nanti kita selalu bicara untung rugi apa. Ya itu sih nggak terlalu masalah, dalam arti memang proses kan. Kayak istri saya itu apa-apa itu kadang sempoa Cinanya keluar itu di otaknya. Saya kadang mau ngajar iman, tapi memang udah bawaan. Apa-apa kalkulasi. Awal-awal dia struggle banget loh. Saya udah tahu kalau mukanya udah mulai kayak pepaya, kalau ketemu boleh share itu. Itu pasti sempoa dia lagi jalan. Bulan ini lewat nggak ya? Bulan depan nanti bagaimana? Nanti kita bagaimana? Tapi setelah dia banyak mengalami Kristus, sekarang kalau saya udah tahu lagi kalau dia lagi stres soal keuangan, saya udah mulai tahu apa perkataannya. Tahu perkataannya apa?
Tuhan, burung pipit Engkau pelihara, bunga bakung Engkau dandani. Aku percaya aku lebih berharga dari jadi udah nggak pakai yang kemarin buka pepaya itu lagi, udah nggak. Dia kok klaim firman, dia, saya udah tahu itu. Makasih ya. Sempoa keluar lagi, sempoa udah keluar. Tapi yang keluar justru perkataan firman. Nah, kalau sudah kayak gini, percayalah, kalau kita udah bahagia, kita udah cukup dengan Yesus, nggak mau kita bohong. Kalau kita sudah happy, kita sudah bahagia, percaya kita nggak mau aneh-aneh dalam kehidupan ini. Karena bagi kita, emang kenapa kalau aku lapar? Nggak mungkin, Tuhan pasti kasih aku makan. Emang kenapa kalau aku... Kita tuh nggak akan mungkin mau bohong, manipulatif, dan cepat kaya hanya untuk cari uang dan segala macam penipuan, jurus kodok, jilat atas, jilat tendang. Kita nggak mungkin. Karena bagi kita tuh Christ is enough. Kalau aku diizinkan di tempat kerja ini, berarti aku mau jadi berkat. Amin. Amin. Jadi, makanya balik lagi pembaruan budi itu loh. Kalau kita nggak sadar kita ini sudah bahagia, sudah mulia, sudah berharga, kita seharganya Yesus. Identitas, balik ke identitas tadi memang ribet. Akhirnya pakai buku tutorial terus. Pak Gem, ini bohong nggak ya? Bu Gem, kalau kayak gini saya bohong nggak ya? Ini bohong nggak ya? Aduh, apa nggak stres kita ditanyain gitu terus? Tapi kalau kita makin mengenal, pasti akan baik. Nah, jadi kalau gitu gimana dong? Proses, Budila. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Proses. Jangan cepat menghakimi, jangan juga cepat tertuduh, jangan juga cepat merasa bersalah. Ada proses. Makanya metanoia itu berasal dari kata metamorfosis. Ada proses pembaharuan. Nggak tiba-tiba langsung, wah, bisa tahu yang enggak. Jadi kadang memang mungkin ada proses kita di situ, Roh Kudus ngomong lagi, situ Roh Kudus ngajarin lagi. Kayak istri saya itu awal-awal kan, jadi makanya kadang dia kalau markup, dia kan jual rumah, properti apa kayak gitu, dia kadang agak gimana sayang ini apa kita aja ambil ini. Sempat keluar begitu juga istri pendeta coba. Bilang sayang, kok nggak usah khawatir gitulah sayang. Kalau memang dari awal udah ngomong gitu, coba aja. Ini kecuali dia udah nego. Karena kan biasa soal belah semangka ya untuk bagi komisi lah apa gitu kan biasa. Ya. Kalau sudah cair itu kan udah mulai banyak. Nah, kayak gitu-gitu kan memang saya nggak langsung bilang sayang mau masuk neraka ya. Kamu ini seorang pendeta, kamu sudah PDM loh. Jadi saya nggak pakai ancam gitu, saya cuma bilang sayang coba yuk kita doa kita. Jadi kadang memang ada proses yang akan membuat kita ujung-ujungnya kita akan tahu bahwa iya ya Kristus cukup bagiku. Amin. Kristus cukup. Ketika aku puas dengan Kristus, nah itu loh tadi akhirnya kita bisa meresponin setiap case demi case. Cuma bagus Budila kalaupun ada hal yang di situ hati nurani kita agak apa, nah itulah pentingnya komunitas, itulah fungsi ada Bapak Gembala, Ibu Gembala, itulah fungsi ada tubuh Kristus yang lain, kita bisa sharing, tapi ingat sharingnya bukan nyari tutorial atau boleh nggak boleh, tapi kita share, kalau kamu ini gimana ya, hatimu gimana, kalau kamu dapatnya gimana nih, kalau misalnya contohnya begini-begini, kamu hadapinnya gimana kalau kamu? Nah, boleh kita tanya kakak rohani kita, bapak rohani kita tanya kepada orang-orang yang kita tahu dia udah Kristus cukup lah buat dia. Bukan yang struggle juga sama keuangan, nanti dia tambah bagi dua nanti kita ya. Kan, kayak gitu repot juga nanti malah. Nah, kayak gitu. Jadi gitu Budila. Sebaiknya jangan boleh nggak boleh atau yang mana. Nanti pasti dituntun kok. Karena case per case kayak Edwin tantangannya beda. Bila pasti tantangan beda. Mario di tempat kerjanya pasti beda. Kita di gereja, pembukuan keuangan gereja, tantangannya juga pasti beda. Semua itu pasti ada yang di situ memang, makanya kita bukan hidup oleh hitam putih, aturan ADART, tapi dipimpin oleh roh. Itu bicara betul-betul hikmat, kebijakan dipimpin oleh roh, bagaimana kita jadi terang di situ. Oke, nangkep ya Budila ya. Karena kalau kita buat tutorial repot nanti panjang banget ini. Yang mana boleh, yang mana nggak boleh.
Tapi kalau agama seberang kayak gitu suka. Mereka suka banget itu. Oh ini haram, ini enggak. Oh kalau ini boleh, kalau ini enggak. Nah, kita di bawah tuh kayak ini diperlakukan kayak apa istilahnya, anak kecil terus. Iya kan? Kalau Pak Jones tadi kan bilang di rumahnya kan ada kolam. Kalau saya perlakukan Pak Baris anak-anak, saya akan selalu masuk, akan ingatin terus. Pak Baris tolong jangan lompat ke kolam ya, jangan main ikan itu ya. Dia akan ngomong jangan-jangan terus ke saya. Tapi Bapak dari tadi masuk ke rumah saya kan nggak ada saya jangan ini, jangan itu kan Pak. Karena saya tahu Bapak sudah dewasa, bisa bersikap dengan benar di rumah saya. Nah, itu goal kita, Budila. Walaupun kadang memang ada jemaat yang masih kayak anak kecil, ya kita memang yang kayak gitu perlu diingatin. Betul. Jangan main air lah. Atau, kamu bisnisnya kayak gitu, kamu ada doa nggak? Coba kamu tanya. Kamu emang bener kayak gitu, kamu kok kayaknya damai-damai aja, itu narkoba kan? Misalnya gitu. Tapi jangan langsung bilang boleh nggak boleh. Coba tanya hatinya gitu loh. Emang Roh Kudus nggak ngomong ya? Kok kamu bisnis narkoba itu, kamu yakin ini? Kamu, oh enggak, saya bukan pengedar, saya cuma penunjuk jalan. Tapi coba, kamu yakin? Hatimu nggak ada ngomong. Nah, kayak gitu loh. Jadi, waktu kita bicara tentang perbuatan itu, jangan meremehkan Roh Kudus yang ada di hatinya. Ya. Diam. Saya sebagai gembala itu, saya lebih percaya Roh Kudus yang ngomong ke dia daripada saya ngomong ke dia. Saya lebih yakin Roh Kudus jauh lebih hebat mengubah dia dari dalam keluar daripada ada saya dia taat, ada saya dia berubah, ada saya dia local back. Nggak ada saya, udahlah. Dia entah jadi apa aja. Percayalah Roh Kudus saya, Roh Kudusnya Pastor Mario, Roh Kudusnya Stera, Roh Kudusnya Edwin sama. Sama. Kalau saya bisa dipimpin sejauh ini, Roh Kudus yang sama juga memimpin kita semua. Nah, dari situ, jadi memang dari hati ke hati, dan di situ ada Roh Kudus di hati kita. Wow. Ya, jadi kita keluar dari pola pikir dunia ya, soal kebohongan hari ini kan. Siap. Ini betul-betul kita melihat seperti Tuhan melihat kehidupan kita. Ya, amin. Bukan sibuk boleh nggak boleh, boleh bohong, boleh. Itu masih pertanyaan dunia, kita harus switch dulu. Karena kalau itu nanti nggak nyambung pasti. Atau akhirnya nanti permisif. Oh ya udahlah, berarti kita ada bohong putih ya, sepakat semua. Sepakat pula bohong kan? Nggak begitu. Nggak ada kebohongan putih, nggak ada. Orang dunia yang bilang bohong putih, bagi kita itu bukan kebohongan, itu kebenaran. Apa yang Rahab lakukan ini kebenaran. Makanya dia dibenarkan di mata Tuhan. Kalau dunia bilang betul, ini kebohongan putih. Iya kan? Dunia akan bilang nih Rahab nih berbohong putih nih. Itu bahasa dunia. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita warga surga, ngelihat apa yang Rahab lakukan ini kebenaran. Dia sedang terlibat dalam misi kerajaan Allah, membawa umat perjanjian masuk ke tanah perjanjian yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi beda apa paradigma itu tadi, metanoia, cara pandang kita udah beda dari identitas itu. Oke, ada lagi yang mau ngasih tanggapan? Jadi dari saya Pastor, Ya. Kemarin saya sudah sempat ulang-ulang kali saya coba bolak-balik YouTube yang kemarin ada di YouTube. Malam ini baru seperti dibukakan lebih jelas lagi. Jadi kalau dari saya ada 2 poin penting ya tentang hal ini. Apakah kebohongan itu ya seperti yang dilakukan Rahab? Apakah ini dibenarkan kalau misalnya orang Kristen atau orang yang percaya Yesus berbohong atau tidak? Yang saya dapat ada 2 poin penting. Yang pertama itu berbicara tentang konteks. Saya ambil contoh misalnya, kalau saya punya kios jualan es batu atau jualan es krim misalnya, terus anak-anak seumuran 2 tahun, 3 tahun datang mau beli, es krimnya ada, tetapi pasti saya bilang tidak ada, karena berkaitan dengan kesehatan dari anak itu sendiri. Nah, itu berbicara tentang konteks ya, Pastor ya. Jadi sebenarnya itu
seperti yang saya sampaikan tadi tentang konteks. Jadi es krimnya ada, tetapi kita melihat juga bahwa ini kan anaknya umurnya masih di bawah umur, rentan kalau misalnya dia konsumsi es krim di musim hujan, pasti dia sakit. Oke, kita tanggapin dulu satu-satu ya. Dulu satu-satu. Jadi gini, ini menarik, bagus, contoh bagus banget ini. Ingat tadi Roma 12 ayat 2, janganlah jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah pembaharuan budimu supaya kamu tahu mana yang baik, yang mulia dan yang sempurna. Nah, jawaban dari si penjual kios yang bernama Bapak Mario tadi, Amin. Menurut saya itu kategori masih baik. Iya, belum mulia, belum sempurna. Kenapa? Dia mau cepat karena mau jualan lagi. Iya. Kalau dia kasih takut di demo sama orang tuanya. Biar cepat gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ada jawaban yang bisa lebih bijak, nanti bilang, oh nak mau ambil es krim ya? Ada sih, om ada. Bisa kita bilang ada, tapi es krimnya nggak bisa dijual kalau nggak ada orang tuanya. Nah, misalnya gitu. Jadi harus ada papa mama. Kalau ada papa mama, kategori sempurna ya. Ya nggak juga. Tergantung lagi nanti siapa yang lihat. Ya. Ngerti kan? Karena bisa aja mungkin nanti ada lagi yang lain. Tapi maksudnya itu yang tadi maksud saya Budila. Ada proses, setiap orang itu berbeda-beda. Jangan cepat menghakimi, jangan cepat enggak. Karena kita di sini nggak ada penghakiman, makanya yang paling ada hanya cuma apa? Baik. Semua baik. Nggak ada kita mau menghakimi ini neraka, ini jahat. Nggak ada kan? Tapi kita tuh selalu minta pimpinan Roh Kudus, bagaimana setiap saat kita bisa memberi jawaban yang tepat, respon yang benar, dalam segala keadaan. Nah, tapi kayak gitu tadi kan jelas sekali. Hatinya penjual tadi ngomong soal apa? Dia kasihan sama anak ini. Nah, itu yang Bapa, itu yang Roh Kudus kerjakan. Walaupun kadang ekspresi ngomongan kita keluar itu kurang pas. Atau ekspresi perbuatannya kurang pas. Tapi sudah paling jelas tadi itu digerakkan oleh hal yang sifatnya itu sebenarnya kasih itu kan. Mengasihi anak itu sebenarnya. Nah, gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, itu yang bilang. Di hati kita. Bukan soal bohong yang seperti yang dunia lihat tadi. Enggak. Mantap, Pastor. Iya, itu poin pertama ya, Pastor ya. Kalau poin yang kedua, segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera pasti digerakkan oleh Roh Kudus. Betul. Kolose 3 ayat 15, hendaklah hatimu dikuasai oleh damai sejahtera. Betul. Iya. Jadi ini bukan soal hal ini kebohongan kebohongan itu disampaikan dengan kebohongan itu seperti kebohongan putih misalnya ya. Tetapi ketika seperti yang Pastor bilang tadi soal hati penjual itu dipenuhi dengan kasih kan berarti digerakkan oleh Roh Kudus. Betul. Jadi ukuran standar kita sebenarnya adalah damai sejahtera yang Roh Kudus taruh sebenarnya. Setuju. Itu dua poin yang saya dapatkan. Betul sekali. Dan kalau bicara damai sejahtera dan Roh Kudus itu kan bicara tentang kamu tuh bahagia. Itu bahas sederhananya kan. Jadi kamu melakukan sesuatu karena bahagia. Ya masa kita bahagia nipu, bahagia ngambil uang perusahaan, bahagia kan kebahagiaan kita nggak pernah dari situ. Malah Roh Kudus selalu dipimpin oleh Roh itu berlawanan dengan dipimpin daging. Galatia 5 ya. Kedua-duanya katanya itu berlawanan. Nggak mungkin kamu bisa happy, bahagia dari Roh Kudus dengan melakukan kedagingan. Dipimpin oleh daging, nggak mungkin. Makanya buah daging selalu percideraan, apa segala macam tuh kan. Tapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Nah, itulah tanda-tanda setiap keputusan respon kita ambil memang pimpinan Roh. Ya. Memang itu menarik sih. Mantap. Silakan. Mantap Pastor.
saya belum menyimpulkan yang punya saya sih belum. Cuman saya mau nanya begini, Pastor. Kemarin saya ada dengar satu orang yang beragama Kristen ya, menyebutnya begini, bahwa percayalah bahwa hidup itu seperti gambar, seperti lambang yin and yang gitu loh, Pastor, bahwa di dalam setiap hal yang baik, lingkaran putih itu pasti ada sedikit titik hitam di dalamnya. Jadi istilahnya kayak menurut dia itu hidup sebenar-benar apapun, sebaik-baik apapun, ada titik hitamnya. Dan sejahat-jahatnya orang, segelap-gelap hidupnya orang, pasti ada titik putihnya gitu. Ada hal baik yang dari dalam orang itu gitu. Nah, hal seperti ini bagi saya, kalau orang mendengar tanpa mengerti konteks firman, tanpa mengerti kebenaran firman, maka orang Kristen akan apa ya, menganggap bahwa semua itu baik buat dia, semua itu benar buat dia. Jadi akhirnya punya satu pemahaman bahwa sebaik-baiknya saya ada titik hitamnya, sejahat-jahatnya saya ada titik putihnya. Jadi kayak saya sinkronkan ke hal ini ya, bahwa sebenar-benarnya kita jadi orang jujur adalah sedikit, kita bohong-bohong sedikit. Kalau kita tidak mengerti bagian ini, maka kita akan punya pemahaman seperti yang saya bilang tadi, gitu, Pastor. Makanya bagi kita, khususnya keluarga GKKI Sion, orang percaya bahwa benar kita harus mengerti kebenaran firman, bukan dengan akal kita, bukan dengan menerima itu input ya, pola-pola pikir tetapi firman Tuhan bilang saya dapat remanya di Yohanes 16 ayat 13 ya. Ya, saya baca dulu. Yohanes 16 ayat 13, firman Tuhan bilang bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, Yohanes 16 ayat 13 sampai ayat 15 itu lebih lengkap ya, tetapi saya lebih tertarik di yang 13 ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi bagi saya bahwa betapa pentingnya kita harus tertanam dalam firman, kita harus tertanam dalam komunitas yang seperti yang kita lagi lakukan malam hari ini, supaya di dalamnya kita saling kayak begini ya, saling menggali firman, kita saling memberi masukan, memberikan pemahaman-pemahaman kita, tanggapan-tanggapan kita tentang apa yang sudah kita mengerti dan apa yang belum kita mengerti, karena kan semuanya belum ke taraf sempurna ya. Masih dalam proses. Seperti tadi Pastor bilang kan bahwa proses perjalanan pengalaman rohani kita itulah yang akan memberikan kita pengertian-pengertian yang mungkin tidak ditemukan oleh orang lain gitu. Benar. Ya, itu hal yang luar biasa. Jadi bukan soal yaitu kayak ini and yang tadi ya. Benar. Tapi tentang bagaimana kita dipimpin ya, ayat 16 ayat 13 tadi bilang bahwa tetapi Roh kebenaran itu ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi saya percaya bahwa di dalam segala hal yang tidak kita mengerti dengan pikiran manusiawi kita, maka satu pribadi yang luar biasa di akhir zaman ini, ya Roh Kudus, yang akan memberikan kita pengertian, yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kata memimpin itu, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, itu kalimat itu buat saya itu sangat luar biasa ya. Karena ada banyak
ada banyak istilahnya kayak tanda orang mau pergi ke gunung gitu, naik gunung atau mau pergi wisata pendakian atau apa ya kayak gitu ya. Pasti kan ada tanda-tanda. Kalau kita zaman sekolah kan ada apa PTA gitu ya, apa tuh yang jalan ke hutan-hutan gitu kan, kita harus ikuti tanda. Kalau kita keluar dari jalur itu kan pasti ya kita tersesat, kita masuk jurang. Ya LBC lah LBC. Ya kan, jadi benar-benar harus ikut tanda itu, dan saya percaya bahwa Roh Kudus itu seperti itu ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus sudah paling benar lah untuk kita ikuti alurnya, untuk kita mau, dan saya percaya bahwa kuncinya kita mau dipimpin atau tidak gitu. Sekalipun Pastor Paris sudah kasih tahu ini yang benar gitu, ini kebenarannya, tapi kalau kita masih ngeyel, kita masih menolak, orang sini bilang kita masih kepala batu untuk tidak mau di guide ya, dipimpin sama Roh Kudus, sama Roh kebenaran ini, maka ya sampai Tuhan Yesus datang pun kita tidak akan mengalami perubahan itu ya, kepada kesempurnaan. Ya itu sih dari saya, Pastor. Panjang cuy. Mantap. Keren. Iya. Nah, lihat kan, jadi ketemu kita benang merahnya memang semua itu harus dari hati, dari pimpinan Roh Kudus. Gitu. Jadi banyak gereja justru jadi kayak hukum Taurat modern hari ini. Dengan aturan baru, aturan ini, aturan itu, dan terus memperlakukan jemaat itu kayak anak-anak terus. Apa-apa harus tanya pendeta, apa-apa harus tanya pendeta, minta izin pendeta. Jadi itu benar-benar kasihan gitu. Jemaat itu akhirnya nggak, kayak anak saya itu saya biarkan salah, saya biarkan kotor, kadang saya biarkan dia ada melewati proses pembelajaran. Nah, jadi kita gitu juga. Memang kalau namanya proses pembelajaran, kadang memang bisa salah, bisa jatuh, bisa ini, tapi kan yang paling penting dia sudah kalau konteks pertumbuhan, anak saya itu sudah manusia, dia pasti akan bertumbuh kok. Kalau dia masih main kotor, dia kadang masih jatuh, itu hanya part of life dia untuk dia akhirnya menjadi seorang manusia dewasa. Nah, sama. Saya baru paham, dulu saya nggak ngerti kenapa Yesus harus bertumbuh dalam hikmat dan secara fisik katanya. Dia semakin berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Pernah baca ayatnya itu kan? Iya. Coba, kok Yesus bisa bertumbuh hikmat ya, situ dia bilang ya. Dan dia makin ini, aneh kan? Dia bukannya Tuhan. Iya. Dia Tuhan kan? Iya. Kok ada bertumbuh apa sih? Dalam hikmat katanya, dan dalam semakin besar loh. Nah, tahu nggak? Hal yang sama dengan kita di alam Yesus. Waktu kita percaya Yesus, lahir baru, kita ini disebut anak Allah, orang kudus, orang benar. Tapi kita masih perlu bertumbuh. Kita masih perlu belajar. Apa itu? Nah, ini bedanya. Itu yang tadi yin yang itu masuk juga. Bedanya di sini. Kita itu bukan berusaha lebih benar, lebih kudus, lebih layak. Bukan. Kita itu karena sudah kudus, sudah layak, sudah benar, makanya kita belajar ekspresikan keluar. Ya. Nah, itu bedanya kekristenan sama yang lain. Atau bahkan pengajaran agamawi. Kita itu karena sudah, bukan karena OTW. Karena kita sudah punya benih Kristus, benih itu kita mau belajar bertumbuh. Keluar kayak Yesus. Yesus itu Allah 100%. Tapi dia mesti belajar hukum Taurat, belajar ini, bertumbuh hikmat, bertumbuh juga kan? Sebagai seorang manusia kan? Nah, tapi itu bukan dari luar ke dalam. Ada gurunya ngajarin, yang tolol dia bodoh, bego, Yesusnya gitu kan? Enggak. Yesus itu sudah ada di dalam. Cuma seiring pengalaman waktu, dia ekspresikan benih keilahiannya itu. Nah, sama kayak kita hari ini, kita sudah punya benih ilahi, kita ekspresikan keluar. Jadi Ibu Dila bukan semakin kudus, bukan.
sudah kudus hanya mengekspresikan kekudusan itu. Ya, amin. Pastor Mario bukan semakin benar, sudah benar, makanya ekspresikan kebenaran yang sudah di dalam diri kita. Gitu loh. Kita sudah warga surga yang berakting kadang kayak dunia. Harusnya warga surga aktingnya kayak layaknya orang surga. Tapi bukan menuju warga surga kita, bukan. Kita sudah warga surga. Warga surga. Tidak tahukah kamu bahwa kewarganegaraan kita adalah surga? Ya, jelas. Jadi bukan, itu bicara ekspresikan tadi itu. Jadi itu yang kita perlu terus sadari, teguhkan identitas kita, bahwa semua sudah ada di dalam kita. Wow, mantap nih ya sharing kita malam ini. Jadi bukan orang berdosa yang belajar kudus ya, Bro Edwin. Dan siapa sebelahnya Edwin, siapa? Siapa namanya, Bung? Claudia, ya. Ya, saudaranya Cindy Claudia yang artis itu. Asik. Iya, jadi kita itu hanya mengekspresikan. Nona Pendeta itu, Pastor. Ini lulusan teologi. Oh, mantap. Ya, kalau gereja GPKP. suku di Ambon namanya GPM, Pastor, Gereja Protestan Maluku. Nah, calonnya Om Ewin nih. Wih, mantap. Nah, kalau sini bilang Nopen, Nona Pendeta. Oh, keren. Tapi puji Tuhan ya, Pastor mau terbuka untuk ikut belajar sama-sama. Iya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Iya gitu ya. Jadi kita percaya begitu. Jadi kita hanya meneguhkan yang sudah ada di hati kita sebenarnya. Nah, jadi kayak nggak ada yang something new. Sebenarnya sudah di dalam semua. Hanya perlu diekspresikan keluar. Kristus sudah di hati kita. Jadi solo bot. Nah, sama kayak tadi secara yang kamu bilang, menuntun kita pada semua kebenaran. Itu dia ngomong sebelum Roh Kudus diberikan. Nah, setelah kita di zaman kita ini, artinya adalah kita sudah di dalam semua kebenaran itu. Karena ternyata Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran, kebenaran itu bukan teori, kebenaran itu bukan buku, kebenaran itu bukan pengajaran, kebenaran itu bukan doktrin, kebenaran adalah seorang pribadi. Dan sang kebenaran itu sudah di hati kita. Jadi sang kebenaran itu yang akan menuntun kita untuk terus keluar. Nah, makanya kita nggak pernah mengukur orang dari seberapa banyak doktrin yang dia kuasai. Tapi kalau dia punya Kristus, pasti dia akan konfirmasi dengan kebenaran-kebenaran. Makanya kalau kita makin ngerti grace kan, kita nggak susah menghakimi orang. Gereja suku kek, gereja apa, Katolik bahkan. Kita lebih suka ngelihat sang kebenaran itu daripada soal doktrin. Ada pribadi Kristus nggak di situ? Tadi saya waktu lagi mau siapin, saya renungin gini. Kadang kita lebih nyaman dengan teman sebelah kita satu gereja daripada teman sebelah kita satu surga. Iya. Fatal ya. Fatal banget loh itu. Paten kali itu. Bahkan setingkat hamba Tuhan pun pola pikirnya masih lama, masih jadul. Jadi kalau udah beda warna, beda denominasi. Jahatnya roh agamawi loh, Dek. Padahal sama-sama warga kerajaan surga. Kita lebih cuma beda nyaman, RT doang nih. Lebih nyaman diskusi, lebih nyaman ngobrol dan lain-lain karena satu gereja, apalagi satu pelayanan. Dibanding kita satu surga sama warga gereja lain. Harusnya kita satu surga itu nyaman banget sama semua orang. Orang ketemu di surga kok. Ini aja gara-gara nggak ketemu hari Minggu beda gedung. Kita langsung nggak enakan sesama lain. Halo, kan itu konyol loh, itu konyol banget. Emang lebih hebat gerejamu daripada surga itu. Aduh Tuhan. Itu jahatnya roh agamawi di situ tuh, membuat kita jadi terpecah-pecah, terkotak-kotak, padahal kita ini satu warga kerajaan surga. Nah, gara-gara curiga, habis dia nggak ke surga, kayaknya dia masih merokok. Dia menghakimi.
Wah ini kayaknya nggak ke surga nih, soalnya dia doanya nggak bahasa roh. Nah, roh pusing gitu kan. Suzon dia mulai curiga. Nah, nggak harusnya kalau kita ngerti sang kebenaran Kristus di hati kita, pasti. Tapi sebenarnya benih-benih pemikiran itu tuh sebenarnya itu turun temurun loh, Pastor. Betul. Yang diturunkan langsung dari mimbar-mimbar gereja juga. Keluar dari jadi gereja ini ke neraka. Iya. Ngeri kan? Ya kita ngeri aja gitu. Keluar dari surga ya ibu kita. Itu ngeri banget loh tuh, aduh. Benar-benar kalau kita ingat ya pengajaran dulu ya, aduh. Sedih banget kita. Sekarang kita bisa ngerangkul semuanya. Dia mau dari mana kita rangkul. Ya, amin. Kita betul-betul lebih senang disebut tubuh Kristus daripada merek gereja kita. Kita lebih senang dengan hati Kristus, hati kepala, sang kepala itu daripada kita punya. Amin. Makanya lebih enak kan gereja Sorong. Oh, ada Ibu Maria ya? Udah masuk ya? Ibu Maria cuman jaringan di Kabupaten ini biasa. Iya. Di saya belum lihat. Wah, shalom Bu Maria. Tapi semoga Ibu Maria mengikuti ya. Ya, saya live di Facebook juga soalnya. Oh, live ya. Oke. Iyalah, mungkin gitu dulu kali ya. Siap. Ya. Biasa ini lengkap. Iya, mantap. Puji Tuhan. Masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu? Iya nih Bro Edwin belum ngomong nih, baru Claudia. Oh, Claudia tadi kenalin nama doang ya. Jadi undangan kapan? Win, tanya. Jadi undangan kapan, Win? Cepat lebih baik. Mau dibawa kemana? Pengaruh musim hujan, Pastor. Hujan terus. Justru kalau musim corona lebih hemat, Bro. Iya. Tinggal pemberkatannya mau dari dalam negeri atau dari luar negeri kan. Tinggal Pastor Paris dari sana, kita ya siapkan gedung lah di sini kan. Nggak lah, ini Claudia jadi sedih nanti dengarnya. Cuman itu sekali seumur hidup loh, Win. Pikirin waktu Tuhan yang terbaik lah ya. Yang terbaik. Ini sekali seumur hidup betul lebih dipikirkan ulang lah. Ya, puji Tuhan. Jadi kita sangat diberkati malam hari ini dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Paris. Semua kita yang diberkati boleh lambaikan tangan. Amin. Ya, kita semua diberkati dan tidak berhenti di sini saja. Iya. Dan terus kita haus untuk rindu lebih lagi. Kita diperlengkapi oleh Bapak rohani kita, sekalipun kita beda wilayah, kita beda provinsi, tetapi firman Tuhan tidak bisa dibatasi. Ya, amin. Ada amin. Amin. Yang penting GKKI. Itu lagunya agak false didengar itu. Kalau itu justru itu malah membatasi orang lain ya. Hanya jok aja itu, jok lah itu. Ya, just jok lah. Yang penting. Pokoknya sekali Kristus tetap Kristus. Iya. Sekali kebenaran tetap kebenaran, dan seperti garis besar yang disampaikan oleh Pastor Paris malam hari ini bahwa betapa pentingnya kalau kita baca firman, kita harus melihat konteksnya sehingga kita tidak salah menafsirkan firman Tuhan ini, kebenaran ini dengan pemikiran kita yang sempit mungkin seperti itu. Yang pertama, yang berikut, Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa yang akan memberikan kita pengertian untuk mengerti firman Tuhan, untuk menerjemahkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ukurannya adalah kita bahagia atau tidak, damai sejahtera atau tidak untuk melakukan keputusan-keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita. Dan juga
biarlah semua kita di GKKI Sion, kota dan juga kabupaten terus berproses dalam pembelajaran hidup kita dengan Tuhan. Perjalanan rohani kita masih panjang, amin. Ya, perjalanan rohani kita masih panjang dengan Kristus, dan biarlah kita semakin menemukan isi hati Dia setiap hari dalam kehidupan kita. So, terima kasih untuk semua waktu kita malam hari ini, buat yang ada di Zoom dan juga teman-teman yang mengikuti kami di live Facebook juga. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman juga diberkati dan menerima sesuatu yang berharga malam hari ini.